your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Pertama, memiliki banyak penjual dan banyak pembeli. Kedua, tiap penjual atau perusahaan tidak bergantung atau independen. Ketiga, produk yang dijual memiliki corak yang beragam, differentiated product. Keempat, masing-masing produsen atau penjual dapat menentukan harga produk mereka, price maker. Kelima, hambatan untuk masuk ke industri atau pasar relatif rendah. Keenam, persaingan cenderung dari persaingan non-harga, non-price competition. Pertama, produk diferensiasi. Kedua, jumlah produsen yang sangat banyak. Ketiga, mudah masuk dan keluar. Pertama, keseimbangan jangka pendek. Dalam jangka pendek, korporasi dapat memperoleh keuntungan yang luar biasa. Sementara itu, korporasi hanya menghasilkan pendapatan reguler dalam jangka panjang karena memiliki kekuatan monopoli. Meskipun dibatasi, Mr. MC adalah keseimbangan jangka pendek. Kedua, keseimbangan jangka panjang. Karena titik perpotongan antara kurva AC dan kurva D bukanlah titik terendah pada kurva AC, perusahaan sebenarnya tidak berproduksi pada tingkat yang paling efisien ketika berada dalam equilibrium jangka panjang. Efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi adalah kemampuan perusahaan untuk menggunakan faktor-faktor produksi mereka secara efektif dan efisien dalam menghasilkan barang atau jasa. Biaya manufaktur di pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan monopolistik adalah sama dalam perbandingan ini. Dengan demikian, biaya rata-rata jangka panjang perusahaan persaingan monopolistik (LRAC, LRACM) dan biaya marginal jangka panjang perusahaan persaingan sempurna sama dengan biaya marginal jangka panjang perusahaan persaingan monopolistik (LRMCC, LRMCM). Pertama, beberapa pemain dominan. Kedua, salah satu tindakan memengaruhi pesaing. Ketiga, hambatan masuk tinggi. Keempat, salah satu produk yang sama atau mirip. Kelima, kerjasama atau konflik. Keenam, strategi harga dan non-harga. Modal pasar oligopoli terbagi menjadi dua bagian. Di antaranya, sebagai berikut. Pertama, oligopoli kolusif terbagi dua yaitu A. Kartel. B. Kepemimpinan harga. Kedua, oligopoli non-kolusif terbagi 5 yaitu A. Model pengadilan. B. Model Edgeworthy. C. Ruang modal. D. Model kurva permintaan patah. E. Model Stackelberg. Ada 3 karakteristik operasional setiap perusahaan yang harus kita perhatikan saat menilai baik tidaknya pasar oligopoli, yaitu: pertama, efisiensi dalam menggunakan sumber-sumber daya. Kedua, perkembangan teknologi dan inovasi. Ketiga, keuntungan perusahaan. Perspektif Islam terhadap pasar oligopoli adalah bahwa pasar harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan konsumen. Islam juga mendorong persaingan sehat dan menghindari praktik-praktik yang merugikan konsumen atau melanggar prinsip-prinsip moral. Para pelaku oligopoli akan menghadapi kurva permintaan yang berorientasi Islam jika tidak benar-benar berkolaborasi. Islam adalah gaya hidup yang seimbang dan terkoordinasi dengan baik yang bertujuan untuk mencapai kepuasan manusia melalui pemenuhan tuntutan moral dan material, serta perwujudan keadilan sosial, ekonomi, dan persaudaraan manusia. Thank you.